Matahari pagi belum terlalu tinggi ketika Arga menapaki jalanan pasar tradisional yang selalu ramai pada akhir pekan. Aroma sayuran segar, buah-buahan, dan rempah-rempah menyatu menjadi satu, menciptakan hiruk-pikuk khas pasar yang tidak pernah sama dari hari ke hari. Arga menunduk sedikit, mencoba menghindari kerumunan sambil membawa tas kain lusuh berisi beberapa bumbu dapur untuk ibunya. Pagi ini, seperti biasa, ia berangkat lebih awal agar bisa membeli kebutuhan rumah tangga sebelum harga naik dan keramaian semakin menggila. Arga bukan orang kaya. Bahkan, ia bisa dibilang hidup pas-pasan. Sejak ayahnya meninggal, ia menjadi tulang punggung keluarga, menjaga ibu yang sakit-sakitan dan adik-adik yang masih sekolah. Meski hidup sederhana, Arga selalu berusaha optimis. Pakaian lusuh dan sepatu usang yang menempel di kakinya sama sekali tidak mengurangi semangatnya untuk tetap tersenyum di tengah kehidupan yang keras. Di sisi lain, Nadia, gadis muda berusia 22 tahun, berjalan di lorong pasar yang sama, ditemani asisten pribadinya yang selalu setia mengikuti dari belakang. Nadia berasal dari keluarga kaya raya. Setiap langkahnya diiringi perhatian banyak orang, mulai dari pedagang hingga pengunjung pasar. Pakaian yang dikenakannya sederhana tapi tetap elegan, dan wajah cantiknya selalu memancarkan aura percaya diri yang membuat banyak orang menoleh. Hari ini, Nadia sengaja datang ke pasar untuk mencari bahan-bahan tradisional yang jarang ditemui di supermarket modern, sebuah kebiasaan yang diwarisi dari ibunya. Takdir kemudian mempertemukan mereka di lorong sempit yang dipenuhi tumpukan sayuran dan keranjang buah. Arga yang sedang menunduk memilih tomat, secara tidak sengaja menabrak kaki Nadia. "Maaf, Nona." Aku tidak sengaja," ucap Arga tergesa-gesa, menatap Nadia dengan mata yang jujur dan sedikit canggung. Nadia terkejut. Ia biasanya terbiasa dengan orang-orang yang takut atau terlalu kikuk ketika berhadapan dengannya. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata pria di depannya, ketulusan, dan mungkin sedikit kebingungan. "Tidak apa-apa," jawab Nadia sambil tersenyum tipis, mencoba menahan rasa penasaran yang muncul. Ada sesuatu tentang pria sederhana ini yang membuatnya merasa hangat, meski baru saja bertemu. Arga mengangguk cepat dan menunduk lagi untuk memilih sayuran, tapi pandangannya tidak lepas dari sosok Nadia yang tetap berdiri di sana, menatapnya. Beberapa detik kemudian, ia memberanikan diri membuka percakapan. "Nona, biasanya belanja di sini sulit, tapi jika ingin, saya bisa menunjukkan pedagang yang harganya paling murah dan segar," katanya dengan nada tulus. Nadia terkejut. Biasanya, orang-orang melihatnya dengan rasa takut atau malah pura-pura ramah karena ingin mendapat keuntungan dari statusnya. Tapi Arga berbicara tanpa rasa canggung, tanpa menunduk karena status sosial, dan tanpa niat memanfaatkan dirinya. "Tolong tunjukkan," jawab Nadia sambil tersenyum lebih lebar. Arga kemudian mulai mengantar Nadia dari satu pedagang ke pedagang lain, menjelaskan mana sayuran yang segar, mana yang sudah mulai layu. Nadia mendengarkan dengan serius, terkadang tertawa kecil karena komentar Arga yang jujur tapi polos. "Ini wortel? Aku tidak tahu wortel bisa selebar ini," kata Nadia sambil menatap wortel besar yang dipegang Arga. Arga tersenyum, menyadari ekspresi kagum itu. "Kalau dipilih dengan benar, Nona, semuanya bisa terlihat hebat. Sama seperti orang, kadang penampilan luar tidak selalu menunjukkan yang terbaik." Nadia sedikit tertegun. Kata-kata sederhana itu membuat hatinya bergetar, walau ia berusaha menahannya. Ia tidak pernah berbicara dengan pria sejujur Arga sebelumnya. Selama ini, semua orang di sekitarnya selalu memandangnya sebagai putri orang kaya, bukan sebagai manusia biasa. Percakapan mereka berlanjut, dan Nadia mulai merasa nyaman.
Ia bahkan tertawa lepas ketika Arga bercanda tentang pedagang yang suka menaikkan harga untuk turis kota. Meski mereka baru pertama kali bertemu, ada keakraban yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat Nadia merasa lega dan aman, sesuatu yang selama ini jarang ia rasakan. Namun, kebahagiaan singkat itu tidak lepas dari kenyataan keras. Status sosial mereka sangat berbeda. Nadia tahu keluarganya akan menolak jika ia terlalu dekat dengan pria miskin. Dan Arga? Ia tidak bisa menjanjikan kekayaan, hanya kerja keras dan ketulusan hati. Di akhir pertemuan pagi itu, mereka berpamitan. Arga menunduk, sedikit malu. "Terima kasih, Nona, sudah mau ikut saya berkeliling. Semoga belanjaannya menyenangkan." "Terima kasih juga, Arga," jawab Nadia, menyebut namanya dengan rasa penasaran yang tumbuh semakin besar. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa pada pria ini, sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi ia ingin mengetahuinya lebih jauh. Saat Arga menatap Nadia berjalan pergi, hatinya bergetar. Ia tidak tahu apakah pertemuan singkat ini akan berlanjut, tapi satu hal yang pasti, ia ingin melindungi gadis ini, ingin membuatnya tersenyum, walau ia hanyalah pria sederhana dari dunia yang berbeda. Sementara itu, Nadia menatap sosok Arga yang mulai hilang di antara kerumunan pasar. Ada rasa penasaran dan sedikit harapan yang muncul, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, pertemuan ini mungkin akan mengubah hidupnya, meski ia belum tahu bagaimana. Hari itu, pasar tradisional menjadi saksi awal kisah dua hati yang berasal dari dunia berbeda, bertemu secara tak sengaja, dan mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar senyum atau basa-basi. Dan di balik senyum polos Arga, tersimpan rahasia ketulusan yang kelak akan mengguncang dunia Nadia dan orang-orang di sekitarnya. Sepekan setelah pertemuan pertama mereka di pasar, Arga tidak bisa berhenti memikirkan Nadia. Wajahnya yang cantik, senyumnya yang hangat, dan tawa ringannya masih terbayang di matanya. Meski sadar bahwa dirinya hanyalah pria sederhana, Arga merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang mulai tumbuh, meski ia tahu jalan menuju hati Nadia tidak mudah. Sementara itu, Nadia pun merasakan hal yang sama. Ia tidak tahu kenapa ia merasa nyaman dengan Arga, pria yang bahkan tidak memiliki status sosial sepadan dengannya. Tidak ada kesombongan, tidak ada kepura-puraan, hanya ketulusan yang murni. Ia mulai menunggu-nunggu pertemuan berikutnya, entah secara sadar atau tidak. Takdir seolah membantu mereka. Pada suatu sore, di sebuah toko buku tua yang Nadia sukai, Arga terlihat sedang memilih buku resep masakan tradisional. Nadia yang baru saja masuk, terkejut melihatnya. "Arga?" sapanya lembut. Arga menoleh, kaget, lalu tersenyum. "Nadia, tidak sengaja bertemu di sini. Apa kabar?" "Baik, dan kamu?" tanya Nadia sambil tersenyum. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari interaksi mereka yang mulai sering terjadi. Mereka mulai saling bertukar pesan di telepon, kadang hanya sekadar menanyakan kabar atau berbagi cerita sehari-hari. Arga selalu berhati-hati, tidak ingin terlihat terlalu agresif, sementara Nadia menikmati setiap perhatian yang Arga berikan tanpa syarat. Hari demi hari, pertemanan mereka semakin kuat. Arga kerap membantu Nadia dalam hal-hal kecil, mengantarnya ke tempat yang sulit dijangkau, mengajari sedikit keterampilan memasak, atau sekadar menjadi teman duduk di taman sambil berbagi cerita. Meski sederhana, Arga selalu membuat Nadia merasa istimewa, dihargai bukan karena kekayaannya, tapi karena dirinya sendiri. Namun, di balik kenyamanan itu, ada konflik yang mulai muncul. Nadia menyadari bahwa banyak teman dan keluarganya tidak setuju dengan kedekatannya dengan Arga. "Kamu terlalu berbeda, Nadia,"
ujar sahabatnya, Lila, suatu hari ketika mereka duduk di kafe. Kamu dari keluarga kaya, punya masa depan cerah. Sedangkan dia cuma pria miskin biasa. Nadia menunduk, merasa bingung. Kata-kata Lila menusuk hatinya, tapi ia juga tidak bisa menolak perasaan yang tumbuh terhadap Arga. Ia merasa nyaman dengan pria itu, lebih nyaman daripada dengan banyak orang yang selama ini dekat dengannya. Sementara itu, Arga pun merasakan tekanan serupa. Ia tahu jika perasaan ini harus dijaga, ia harus tetap rendah hati, tidak menuntut apapun dari Nadia, meski hatinya ingin lebih. Ia hanya bisa menunjukkan ketulusan melalui tindakan, bukan kata-kata manis yang sering terdengar kosong di telinga orang kaya. Suatu sore, mereka memutuskan pergi ke sebuah taman kota yang sepi. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga yang baru mekar. Arga duduk di bangku kayu, sementara Nadia duduk di sampingnya, menikmati momen sederhana itu. Kamu tahu, kata Nadia pelan, aku merasa nyaman kalau bersamamu. Rasanya berbeda. Arga tersenyum, tapi matanya sedikit berkaca-kaca. Aku juga, Nona. Aku selalu berusaha membuatmu merasa nyaman, walau aku tahu aku bukan siapa-siapa dibandingkan dunia yang kamu punya. Nadia menoleh, menatap mata Arga. Ia melihat ketulusan yang dalam, bukan hanya sekadar basa-basi atau rayuan. Hatinya berdebar, tapi ia juga sadar kenyataan hidup yang tak bisa ia abaikan. Status mereka sangat berbeda. Seiring waktu, persahabatan mereka mulai menarik perhatian orang sekitar. Pedagang di pasar, bahkan beberapa teman Nadia, mulai menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Tidak jarang Nadia mendengar komentar miring tentang pria miskin yang terlalu dekat dengan dirinya. Namun, setiap kali mendengar itu, ia hanya menunduk dan menatap Arga dengan senyum kecil, merasakan kehangatan yang tidak bisa ia ungkapkan. Suatu malam, setelah pulang dari pasar, Arga duduk di depan rumahnya sambil menatap langit gelap. Ia berpikir tentang pertemuan mereka, tentang senyum Nadia, dan tentang perasaan yang semakin sulit ditahan. Ia tahu suatu saat ia harus mengungkapkan perasaannya, meski rasa takut dan keraguan menghantuinya. Namun ia bertekad, selama ia bisa membuat Nadia bahagia, hidup sederhananya pun akan terasa lengkap. Di sisi lain, Nadia terbaring di kamarnya, menatap langit-langit, memikirkan Arga. Ia menyadari hatinya mulai jatuh, tapi ia juga takut. Takut ditertawakan, takut dilarang keluarga, takut kehilangan dunia yang selama ini ia kenal. Perasaan ini membuatnya bingung, tapi juga memberinya rasa hidup yang baru. Momen-momen kecil ini, interaksi sehari-hari, dan percakapan sederhana membangun fondasi persahabatan mereka. Persahabatan yang tumbuh dengan kejujuran, dengan ketulusan hati, dan dengan rasa nyaman yang jarang dirasakan Nadia sebelumnya. Namun, persahabatan yang indah ini hanyalah permulaan. Arga masih menyimpan perasaannya yang lebih dalam, sementara Nadia mulai menyadari bahwa hatinya mulai menaruh sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nyaman. Dan di balik keduanya, dunia tetap menunggu dengan segala peraturan sosial dan tekanan yang akan segera menguji ketulusan dan keberanian mereka. Mereka belum tahu bahwa perjalanan persahabatan ini akan mengarah pada momen yang akan mengubah hidup mereka selamanya, sebuah lamaran yang akan menantang semua batasan sosial, menguji cinta, dan mengungkap siapa Arga sebenarnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak persahabatan Arga dan Nadia mulai tumbuh. Interaksi sehari-hari mereka menjadi lebih hangat, lebih intim, meski tetap dalam batas sopan. Arga mulai menyadari satu hal yang membuat hatinya berdebar lebih cepat setiap kali bersama Nadia. Perasaan itu bukan sekadar persahabatan. Ia jatuh cinta.
Arga menyadari bahwa cinta itu bukan tentang kekayaan atau status. Ia jatuh cinta pada cara Nadia tersenyum tanpa berpura-pura, pada cara ia berbicara jujur tentang segala hal kecil dalam hidupnya, dan pada caranya Nadia memperlakukan semua orang dengan kebaikan yang tulus. Setiap detil itu menempel di hatinya, membuatnya ingin selalu berada di dekat Nadia, melindunginya, dan membuatnya bahagia. Namun, Arga juga takut. Ia takut perasaan itu tidak diterima, takut ditertawakan karena miskin, dan takut kehilangan persahabatan yang sudah begitu berharga. Setiap kali ingin menyatakan cinta, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Maka, ia memilih mengekspresikan perasaan itu dengan cara lain, tindakan. Suatu hari, Nadia mengalami kejadian kecil tapi membuatnya kesulitan. Ia ingin membeli bahan masakan yang berat, tapi tidak mampu mengangkatnya seorang diri. Arga yang kebetulan berada di dekatnya segera menolong, membawa kantong-kantong berat itu dengan senyum sabar. Arga, terima kasih. Aku selalu merasa seperti merepotkanmu, kata Nadia dengan nada canggung. Tidak sama sekali, Nona. Aku senang bisa membantu, jawab Arga lembut. Lagi pula, aku ingin melihat senyummu tetap ada setiap hari. Ucapan itu sederhana, tapi Nadia merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia menatap Arga lebih lama dari biasanya, mulai menyadari bahwa hatinya mulai bergetar ketika dekat dengan pria ini. Namun, ia juga tahu kenyataan hidup yang membayangi, status sosial mereka berbeda, dan keluarga serta teman-temannya akan menolak jika ia terlalu dekat. Hari demi hari, Arga menunjukkan gestur kecil yang menandakan perasaan cintanya. Ia mulai mengingatkan Nadia tentang hal-hal penting, seperti membawa payung ketika hujan turun mendadak, membeli obat ringan saat Nadia flu, atau sekadar mengingatkan agar ia tidak terlalu lelah bekerja. Nadia mulai memperhatikan, dan hatinya tersentuh. Ada rasa nyaman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi di balik itu, ada rasa takut. Ia takut jatuh terlalu dalam, takut terluka, dan takut menghadapi tekanan sosial yang akan datang. Suatu sore, mereka duduk di tepi danau kota yang sepi. Angin berhembus lembut, membawa aroma air dan bunga-bunga yang mengelilingi tempat itu. Arga menatap Nadia dengan penuh perhatian. Nadia, aku ingin jujur padamu, kata Arga pelan, suaranya hampir tersamar oleh desiran angin. Aku merasa berbeda ketika bersamamu. Aku merasa, aku jatuh cinta padamu. Nadia terkejut. Kata-kata itu membuat hatinya berdebar. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi pipinya memerah tanpa bisa ia sembunyikan. Arga, ia terhenti. Kata-kata tidak keluar karena campuran rasa kagum dan takut. Ia menyadari perasaan yang sama sedang tumbuh dalam dirinya, tapi ia takut mengakui hal itu. Aku tidak tahu, aku takut, Arga. Aku takut jika perasaan ini, jika aku terlalu dekat denganmu, dunia di sekitarku akan menentang kita. Arga tersenyum lembut, menepuk tangannya. Aku mengerti, Nona. Aku juga takut, tapi aku yakin perasaan ini tulus. Aku tidak meminta dunia menerimaku. Aku hanya ingin kau tahu apa yang kurasakan. Itu saja. Momen itu menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Nadia mulai menyadari bahwa cinta itu bukan hanya tentang status atau materi, tapi tentang kejujuran, perhatian, dan rasa nyaman yang mereka rasakan satu sama lain. Sementara Arga merasa lega karena perasaannya telah tersampaikan, meski belum ada jawaban pasti. Namun, ketegangan tidak berhenti di situ. Keluarga dan teman-teman Nadia mulai menaruh perhatian lebih pada interaksi mereka.
komentar miring mulai muncul, dan tekanan sosial semakin terasa. Teman-teman Nadia menasihati agar ia menjaga jarak dengan Arga, sementara keluarga diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik pria sederhana ini. Arga pun menyadari bahwa perasaan cintanya tidak hanya tentang dirinya dan Nadia, tapi juga harus menghadapi dunia luar yang keras. Ia mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pria miskin biasa, tanpa kehilangan integritas atau ketulusan hatinya. Di sisi lain, Nadia mulai sering teringat senyum Arga, cara ia menatap dunia dengan sederhana namun penuh keberanian. Setiap kali ia mencoba menekan perasaannya, hatinya memberontak. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia berani mengambil risiko jatuh cinta pada pria yang dianggap tidak pantas oleh dunia? Bab ini menutup dengan sebuah simbolisme sederhana tapi kuat. Mereka duduk berdampingan di tepi danau, tangan hampir menyentuh, mata mereka saling bertukar pandang. Ada rasa ketertarikan yang jelas, ada rasa takut yang sama, dan ada ketulusan yang tidak bisa dipungkiri. Ini adalah awal dari cinta yang tulus, cinta yang diuji oleh status sosial, dan cinta yang kelak akan membawa mereka pada keputusan besar, sebuah lamaran yang akan mengejutkan semua orang dan mengungkap siapa Arga sebenarnya. Arga sudah menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Beberapa minggu setelah perasaan cinta mereka mulai jelas, ia merasa bahwa waktunya untuk mengungkapkan sepenuhnya telah tiba. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi, meski hatinya dipenuhi rasa takut. Baginya, kejujuran adalah satu-satunya jalan, walau dunia seakan menentang. Hari itu, Arga memilih tempat yang sederhana tapi penuh kenangan, taman kota tempat mereka sering duduk bersama, di tepi danau yang tenang, jauh dari keramaian orang. Ia membawa sebuket bunga sederhana, bukan yang mewah atau mahal, tapi dipilih dengan penuh ketulusan. Buket itu terdiri dari bunga matahari kecil dan beberapa bunga lili, simbol ketulusan dan kesungguhan hati. Ketika Nadia datang, Arga berdiri menunggu dengan jantung yang berdetak kencang. Ia menatapnya, mencoba menenangkan diri, tapi setiap langkah Nadia membuatnya semakin gugup. Nadia, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, kata Arga akhirnya, suaranya bergetar sedikit. Aku mencintaimu. Aku tahu aku hanyalah pria sederhana, tapi aku ingin bersamamu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, walau aku tidak bisa memberimu dunia yang mewah atau kemewahan yang kau layak dapatkan. Tapi aku bisa memberimu ketulusan, kesetiaan, dan hati yang tulus mencintaimu. Nadia menatap Arga dengan mata yang membesar. Hatinya berdebar kencang. Ia merasakan campuran rasa terkejut, haru, dan rasa takut yang mendalam. Namun, tekanan dari dunia di sekitarnya, keluarga, teman-teman, dan lingkungan sosial seolah menekan pikirannya. Arga, aku tidak bisa, jawab Nadia akhirnya, suaranya lemah tapi tegas. Aku menghargai perasaanmu, dan aku bersyukur kamu tulus padaku. Tapi, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menikahimu. Dunia di sekitarku, keluarga dan teman-temanku, mereka tidak akan pernah setuju. Arga terdiam, hatinya hancur. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam hatinya. Meski ia sudah mengantisipasi kemungkinan penolakan, kenyataan terasa jauh lebih pahit daripada yang dibayangkan. Ia mencoba menahan air mata, mencoba tetap tersenyum, tapi suaranya bergetar ketika membalas. Aku mengerti, Nadia, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu apa yang kurasakan, kata Arga, menunduk sambil menatap tanah. Nadia menunduk juga, menyesal. Ia ingin memeluk Arga, menahan tangisan, tapi rasa takut akan penolakan sosial lebih kuat.
Ia tahu bahwa jika ia menyerah pada perasaan ini, ia akan menghadapi konflik besar dengan keluarganya. "Maafkan aku, Arga," bisiknya, sambil berbalik dan berjalan pergi. Setiap langkahnya terasa berat, dan hatinya terasa hancur karena perasaannya sendiri mulai bertentangan dengan dunia nyata. Arga tetap berdiri di sana, memandang sosok Nadia yang semakin menjauh. Angin sore meniup rambutnya, seakan ikut menenangkan hatinya yang remuk. Ia tahu, cinta ini akan diuji oleh kenyataan, dan mungkin dunia belum siap menerima cinta sederhana dari hati tulus. Setelah kepergian Nadia, Arga kembali ke rumah dengan langkah berat. Ia duduk di ruang kecil tempat ia biasa belajar dan bekerja. Tangannya menggenggam buket bunga yang sudah layu karena sempat tertunda. Namun, di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang tetap kuat, ketulusan hati. Ia tidak menyesali perasaan yang ia ungkapkan, karena setidaknya Nadia tahu siapa dirinya dan apa yang ia rasakan. Sementara itu, Nadia pulang dengan hati yang campur aduk. Ia menyesali kata-katanya sendiri, menyesali keputusan yang ia buat karena tekanan dunia luar. Ia mulai memikirkan setiap momen kecil bersama Arga, tawa mereka, perhatian yang ia terima, dan rasa nyaman yang selama ini jarang ia rasakan. Perasaan cinta itu semakin jelas, tapi penolakan yang ia lakukan tetap membayang di pikirannya. Di sisi lain, orang-orang sekitar mulai menyadari kejadian ini. Beberapa teman Nadia bersorak diam-diam, merasa bahwa mereka menyelamatkan Nadia dari pria miskin, sementara beberapa pedagang pasar yang mengenal Arga merasa heran dan penasaran. Bagaimana bisa seorang pria sederhana begitu tulus mencintai putri orang kaya? Apa yang tersembunyi di balik sosok Arga yang sederhana itu? Bab ini menutup dengan rasa pilu, tapi sekaligus memberi tanda bahwa kisah Arga belum selesai. Penolakan itu hanyalah sebuah titik balik. Di balik kesedihan, tersimpan misteri dan kekuatan yang belum diketahui orang lain, misteri yang kelak akan membuat semua tercengang dan mengubah hidup Nadia selamanya. Hari-hari setelah penolakan Nadia, Arga menjalani hidupnya seperti biasa. Di permukaan, semuanya tampak sederhana. Bangun pagi, bekerja di kios kecilnya, membantu ibu dan adik-adiknya, serta sesekali pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan rumah tangga. Namun, di balik kehidupan sederhana itu, ada hal-hal yang jarang diketahui orang. Arga bukanlah sekadar pria miskin yang bergantung pada kerja keras sehari-hari. Ia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tidak lazim untuk orang seumurannya, ilmu bisnis, strategi investasi, dan jaringan yang luas di dunia usaha. Semua itu ia pelajari secara diam-diam, sejak remaja, sambil tetap menjalani kehidupan sederhana agar tidak menimbulkan kecurigaan. Suatu sore, setelah membantu seorang pedagang menata dagangannya, Arga pulang ke rumah. Ia membuka laptop tua yang sudah penuh bekas tempelan stiker dan coretan. Di layar, tampak beberapa grafik dan laporan keuangan yang rapi. Ia sedang memantau beberapa bisnis kecil yang ia jalankan secara rahasia, beberapa toko online, usaha kuliner, dan bahkan beberapa properti yang ia beli dengan tabungan tipisnya selama bertahun-tahun. Arga tersenyum tipis, menatap layar dengan penuh perhitungan. Meski orang lain melihatnya miskin, ia tahu kekuatan dan kemampuan yang ia miliki. Semua ini ia simpan rapat-rapat, bukan untuk pamer atau membalas dendam, tapi untuk menjaga integritas dan ketulusan hatinya. Ia ingin Nadia mencintainya karena dirinya, bukan karena harta atau status yang ia sembunyikan. Di sisi lain, Nadia mulai merasakan kehilangan. Hari-harinya terasa hampa tanpa kehadiran Arga. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan aktivitas sehari-hari, teman-teman, dan keluarga, namun bayangan Arga selalu muncul, senyum sederhana itu, perhatian yang tulus,
dan ketulusan yang jarang ia temui di dunia orang kaya. Nadia pun mulai menaruh pertanyaan di hatinya. Siapa sebenarnya Arga? Bagaimana bisa pria sederhana itu begitu berbeda dari orang-orang yang biasanya ia kenal? Perasaan penasaran itu semakin besar, meski ia belum siap menghadapi jawabannya. Suatu malam, ketika Arga sedang menutup bisnis online-nya, seorang teman lama menelepon. Teman itu adalah seorang pengusaha sukses yang pernah bekerja sama dengan ayah Arga sebelum meninggal. Mereka membicarakan proyek kecil yang sedang berjalan dan strategi pengembangan usaha. Arga berbicara dengan penuh percaya diri, menunjukkan kecerdasan dan kemampuan analisis yang mengagumkan. Arga, kau pasti akan sukses besar suatu hari nanti, kata teman itu, penuh kekaguman. Arga tersenyum, menunduk. Aku hanya melakukan yang aku bisa. Kesuksesan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk bisa membantu orang yang membutuhkan. Sementara itu, di lingkungan Nadia, bisik-bisik mulai muncul. Beberapa teman yang mengenal Arga merasa ada sesuatu yang berbeda. Bagaimana mungkin pria miskin seperti Arga bisa begitu sabar, cerdas, dan penuh perhatian? Ada rasa penasaran yang sulit ditutupi. Kehidupan Arga yang sederhana di permukaan dan kemampuan yang tersembunyi mulai menjadi misteri. Pedagang pasar, tetangga, dan bahkan teman-teman Nadia mulai bertanya-tanya tentang siapa pria ini sebenarnya. Sedikit demi sedikit, rahasia kecil Arga mulai tercium oleh orang-orang di sekitarnya tanpa ia sadari. Di sisi Nadia, rasa penasaran itu semakin mengganggu. Ia mulai mencari informasi tentang Arga secara diam-diam, mencoba memahami siapa pria yang begitu tulus mencintainya. Setiap kali ia menemukan hal baru, rasa kagum dan penyesalannya bercampur aduk. Ia menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kenal hanyalah permukaan, dan Arga memiliki kedalaman yang tidak pernah ia sangka. Bab ini menutup dengan simbolisme misteri. Arga duduk di kamarnya yang sederhana, menatap malam yang tenang, sementara Nadia diam-diam melihat dari jauh, tidak menyadari bahwa ia sedang jatuh lebih dalam ke dalam misteri pria yang menolak kemewahan tapi menyimpan kekuatan yang tersembunyi. Di balik penolakan, ada kekuatan yang kelak akan mengejutkan semua orang, dan Arga, dengan ketulusan dan rahasianya, sedang menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Beberapa minggu setelah penolakan Nadia, suasana mulai berubah. Arga tetap menjalani hidupnya yang sederhana, tapi beberapa hal kecil mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Pedagang pasar, tetangga, bahkan teman-teman Nadia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tersembunyi, tanda-tanda bahwa Arga bukanlah pria miskin biasa. Suatu hari, Nadia pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan. Ia melihat Arga sedang membantu seorang pedagang menata barang dagangan. Tidak seperti biasanya, Arga tampak lebih percaya diri, lebih tegas, dan setiap gerakannya menunjukkan ketelitian yang luar biasa. Nadia memperhatikan dari jauh, merasa sesuatu yang berbeda pada pria yang selama ini ia kenal. Ketika Arga menyadari kehadiran Nadia, ia tersenyum hangat, namun Nadia merasakan aura yang berbeda, sebuah ketegasan yang jarang ia lihat sebelumnya. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Arga? Bagaimana seorang pria sederhana bisa memiliki aura yang begitu kuat, sekaligus tetap rendah hati? Beberapa hari kemudian, seorang teman Arga, Dimas, datang ke rumahnya. Mereka duduk di ruang kecil sambil membicarakan sebuah proyek bisnis yang sedang mereka rencanakan secara diam-diam. Arga berbicara tentang strategi investasi, pengelolaan usaha, dan rencana ekspansi dengan pengetahuan yang jauh di luar ekspektasi seorang pria miskin. Dimas menatap Arga dengan kekaguman. Arga, kau pasti bisa mengubah semua ini menjadi sesuatu yang besar. Aku tidak tahu siapa yang mengajarmu semua ini, tapi kemampuanmu luar biasa.
Arga tersenyum, menunduk. Aku belajar dari pengalaman, teman. Aku ingin membuktikan bahwa siapapun bisa sukses, asal mau berusaha. Tapi yang paling penting, aku ingin tetap tulus. Nadia, yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu dari kejauhan saat menunggu temannya, tercengang. Semua keraguan yang ia miliki tentang Arga mulai runtuh. Ia mulai menyadari bahwa pria yang ia pikir miskin dan sederhana ternyata memiliki kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa. Hatinya berdebar, campur antara kagum dan rasa bersalah karena pernah menolak perasaan Arga. Kejutan itu tidak berhenti di situ. Suatu sore, ketika Nadia menghadiri acara sosial bersama keluarganya, ia melihat Arga hadir di sana, bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai salah satu konsultan proyek sosial yang didukung oleh beberapa perusahaan besar. Cara Arga berbicara dengan percaya diri, memimpin diskusi, dan memecahkan masalah dengan logika yang tajam membuat semua orang terkesan. Beberapa teman Nadia yang dulu meremehkan Arga kini mulai menatapnya dengan kagum dan rasa penasaran. Mereka tidak menyangka pria sederhana itu memiliki jaringan dan kemampuan yang begitu luas. Bahkan keluarga Nadia yang hadir dalam acara itu mulai menyadari bahwa Arga bukanlah siapa-siapa yang mereka kira. Nadia berdiri di sudut ruangan, menahan diri untuk tidak terlalu terlihat. Hatinya campur aduk. Ia merasa kagum, terkejut, dan menyesal karena pernah menolak pria ini. Semua yang ia dengar dan lihat membuatnya sadar bahwa Arga memiliki lebih dari yang terlihat, dan bahwa penolakan yang ia lakukan sebelumnya kini terasa pahit. Kejutan-kejutan kecil itu mulai menimbulkan perubahan. Orang-orang yang mengenal Arga mulai menaruh rasa hormat, meski ia tetap rendah hati. Arga tetap tidak menunjukkan kesombongan, tetap bersikap sederhana, dan ketulusannya tetap sama seperti dulu. Bab ini menutup dengan simbolisme misteri dan ketegangan. Nadia menatap Arga dari jauh, menyadari bahwa pria yang ia pikir sederhana ternyata memiliki dunia sendiri yang tersembunyi. Rasa penasaran dan kagum bercampur, menyiapkan panggung untuk momen yang lebih dramatis. Pertemuan di mana Arga akan menunjukkan dirinya sepenuhnya, membuat semua orang tercengang, termasuk Nadia. Beberapa bulan berlalu sejak penolakan Nadia. Arga tetap menjalani hidupnya dengan sederhana di permukaan, tapi di balik itu, perubahan besar sedang terjadi. Usaha-usaha kecil yang ia kelola secara diam-diam mulai berkembang pesat. Investasi yang ia lakukan dengan cermat memberikan hasil, dan jaringan yang ia bangun sejak lama mulai membuahkan buah. Suatu pagi, Arga memasuki kantor barunya, sebuah ruang modern yang dulu hanyalah impian jauh baginya. Tidak ada yang mengira pria sederhana yang selalu terlihat lusuh itu kini menjadi CEO muda dari perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi dan bisnis sosial. Setiap langkahnya mantap, setiap kata yang diucapkannya penuh wibawa. Ia telah membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan ketulusan hati bisa membawa seseorang melampaui batas-batas yang tampak mustahil. Di sisi lain, kabar tentang transformasi Arga perlahan sampai ke telinga Nadia. Awalnya, ia tidak percaya. Bagaimana mungkin pria yang ia kenal sebagai penjual sayur sederhana dan pria miskin itu kini memimpin perusahaan besar, dihormati banyak orang, dan mampu menghadapi dunia dengan percaya diri yang luar biasa? Rasa penasaran yang sebelumnya mulai muncul kini berubah menjadi keterkejutan yang nyata. Pada suatu acara sosial besar, Nadia hadir bersama keluarganya. Tanpa sengaja, ia melihat Arga hadir sebagai pembicara tamu utama. Ketika Arga naik ke panggung, seluruh ruangan terdiam. Cara ia berbicara, logika yang ia sampaikan, dan kemampuan memimpin diskusi membuat semua orang terpana. Ia bukan lagi pria sederhana yang pernah menolak status sosial dunia luar, ia adalah sosok yang luar biasa, berwibawa, dan dihormati.
Nadia terpaku di tempatnya. Matanya menatap Arga dengan campuran rasa kagum, penyesalan, dan kebingungan. Hatinya berdebar keras, mengingat semua momen kecil mereka sebelumnya, senyum tulusnya, perhatian sederhana yang ia berikan, dan kebaikan hati yang tak ternilai. Semua itu kini berpadu dengan keberhasilan dan transformasi yang menakjubkan. Setelah acara selesai, Arga berjalan keluar. Ia melihat Nadia di antara kerumunan tamu. Matanya bertemu dengan mata Nadia, dan seketika semua rasa canggung dan penyesalannya Nadia rasakan memuncak. Arga tersenyum tipis, namun ada ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Ia tetap rendah hati, tapi aura kesuksesannya jelas terlihat. Nadia mencoba menghampirinya, tapi ragu. Ia takut menghadapi Arga secara langsung setelah semua yang terjadi. Namun, Arga justru melangkah mendekat dengan santai, menatapnya dengan mata yang hangat tapi penuh wibawa. "Arga, kau ini luar biasa," kata Nadia dengan suara gemetar. Aku tidak percaya ini, aku menyesal." Arga tersenyum, tetap tenang. "Nadia, aku tidak ingin kau menyesal. Aku melakukan semua ini untuk diriku sendiri, bukan untuk membuktikan sesuatu padamu. Tapi, aku senang kau melihat siapa aku sebenarnya sekarang." Nadia merasa campur aduk. Ia kagum, menyesal, dan sedikit takut menghadapi pria yang dulu sederhana tapi kini memancarkan aura kesuksesan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa penolakan yang ia lakukan dulu hanyalah sebuah titik dalam perjalanan hidup mereka, dan kini dunia yang ia kenal berubah drastis karena Arga. Di sisi lain, orang-orang di sekitar mereka mulai sadar akan transformasi Arga. Teman-teman Nadia yang dulu meremehkan Arga kini menatapnya dengan takjub. Pedagang pasar yang mengenalnya sejak lama mulai tersenyum penuh hormat. Semua orang yang menertawakannya atau meremehkannya kini tercengang. Bab ini menutup dengan simbolisme dramatis. Arga berdiri tegak di tengah keramaian, tetap rendah hati tapi penuh wibawa, sementara Nadia menatapnya dari kejauhan, menyadari bahwa pria yang pernah ia tolak kini telah menjadi sosok yang tak hanya sukses, tapi juga memikat hati dengan ketulusan yang sama seperti dulu. Transformasi Arga bukan hanya soal harta dan status, tapi juga tentang karakter, integritas, dan keteguhan hati yang membuat semua orang, termasuk Nadia, tercengang. Dan disinilah titik kritis sebelum pengungkapan cinta dan konflik batin mereka semakin memuncak. Beberapa hari setelah acara besar itu, Nadia tidak bisa berhenti memikirkan Arga. Setiap kali ia menutup mata, sosok Arga yang tegap, percaya diri, dan tetap rendah hati itu muncul. Hatinya berdebar, penuh rasa kagum dan penyesalan karena pernah menolak pria ini. Ia menyadari bahwa perasaan yang dulu ditekan kini tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Arga sendiri menjalani kesehariannya seperti biasa, tapi ada ketenangan baru dalam dirinya. Ia telah melalui perjalanan panjang, dari pria miskin yang ditolak hingga menjadi sosok yang dihormati dan sukses. Namun, ia tetap menyimpan rasa hormat dan ketulusan terhadap Nadia. Ia tidak datang untuk membalas dendam atau pamer, melainkan hanya ingin melihat Nadia memahami siapa dirinya sebenarnya. Takdir membawa mereka bertemu kembali di sebuah taman kota, tempat mereka sering menghabiskan waktu saat masih berteman. Nadia berjalan tergesa-gesa, hatinya campur aduk antara ingin mendekat dan takut menghadapi kenyataan. Arga sudah menunggu di bangku kayu yang sama, duduk tegap dengan senyum tipis tapi penuh ketenangan. "Nadia," sapanya lembut ketika ia melihatnya mendekat. Nadia menunduk, mencoba menahan rasa gugup. "Arga, aku tidak tahu harus mulai dari mana." Arga mengangguk, tetap tenang. "Tidak perlu mulai dari mana, Nona.
Kita bisa bicara seperti dulu, atau seperti yang kau mau. Momen itu penuh keheningan. Angin sore berhembus lembut, daun-daun bergoyang, menciptakan atmosfer yang hening tapi syarat emosi. Nadia menatap mata Arga, melihat ketulusan yang sama seperti dulu, namun kini berpadu dengan kepercayaan diri dan kesuksesan yang mengagumkan. Aku menyesal, Arga, ucap Nadia akhirnya, suaranya gemetar. Aku menyesal menolakmu dulu. Aku tidak tahu bahwa kau sebenarnya seperti ini. Aku salah. Arga tersenyum lembut, menepuk tangan Nadia dengan penuh kasih sayang. Nadia, jangan menyesal. Semua itu adalah bagian dari perjalanan kita. Aku mengerti kenapa kau menolak dulu. Aku juga mengerti tekanan dan dunia yang ada di sekitarmu. Nadia menunduk, menahan air mata. Aku takut, Arga, takut jika jatuh cinta padamu, dunia akan menentang kita. Tapi sekarang, aku sadar aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Arga menatap Nadia dengan mata hangat, tapi tetap tegas. Aku senang kau jujur pada dirimu sendiri. Tapi cinta bukan hanya soal kata-kata. Ini soal pilihan, tentang keberanian untuk berdiri bersama meski dunia tidak selalu mendukung. Aku memberikan pilihan itu padamu, Nadia. Pilihlah dengan hati, bukan karena rasa takut. Nadia menatapnya lama, merasakan kekuatan dan ketulusan yang terpancar dari setiap kata Arga. Ia sadar, pria ini bukan hanya sukses dan kuat, tapi juga tetap memegang integritas dan hati yang tulus. Ia menyesal karena pernah menolak, tapi kini kesempatan untuk membangun cinta sejati ada di depannya. Di sisi lain, orang-orang yang melihat mereka dari jauh mulai menyadari perubahan dinamika ini. Teman-teman Nadia yang dulu meremehkan Arga kini tercengang, melihat bahwa pria sederhana ini mampu menghadapi segala tekanan dengan kepala tegak dan hati tulus. Pedagang pasar yang mengenalnya sejak lama tersenyum, bangga melihat perjalanan Arga. Bab ini menutup dengan momen simbolis, Arga dan Nadia duduk berdampingan di bangku kayu yang sama seperti dulu, tangan mereka hampir bersentuhan. Ada rasa penasaran, kagum, dan penyesalan yang bercampur dengan harapan baru. Dunia mereka berubah, status sosial bukan lagi halangan terbesar, melainkan ketulusan hati, keberanian, dan cinta sejati yang menjadi fondasi untuk masa depan mereka. Ini adalah titik emosional yang menegangkan, mempersiapkan bab 9, ujian hati, di mana Nadia benar-benar diuji untuk mengambil keputusan tentang cintanya, menghadapi tekanan sosial, dan menyadari arti ketulusan Arga. Setelah pertemuan di taman, Nadia menyadari bahwa hatinya tidak lagi bisa berpura-pura. Ia jatuh cinta pada Arga, dan perasaan itu semakin kuat setiap hari. Namun, dunia di sekitarnya masih menjadi penghalang terbesar. Keluarga kaya raya yang menjunjung status sosial, teman-teman yang suka menghakimi, dan pandangan masyarakat menjadi bayangan yang selalu menekan hatinya. Suatu sore, Nadia duduk di ruang tamu rumahnya, memikirkan semua hal yang terjadi. Ibunya masuk, duduk di sampingnya dengan nada serius. "Nadia, aku tahu kau dekat dengan Arga," kata ibunya perlahan. "Aku tidak bisa menyembunyikan kekhawatiranku. Kau harus sadar statusnya berbeda. Kau hidup di dunia yang berbeda, dengan tanggung jawab dan masa depan yang jelas. Arga, dia pria baik, tapi apakah kau siap menghadapi semua ini?" Nadia menunduk, menahan perasaan yang berkecamuk. "Ibu, aku mencintainya. Aku tidak peduli statusnya. Aku hanya peduli dengan hatinya.
Aku tahu dia tulus, dan aku ingin bersamanya. Ibunya menarik napas panjang, wajahnya menunjukkan campuran kekhawatiran dan keheranan. Kau harus yakin, Nadia. Dunia tidak selalu sebaik yang kau bayangkan. Apakah kau benar-benar siap untuk pilihan ini? Nadia menggenggam tangan ibunya. Aku siap, Bu. Aku siap menghadapi dunia jika itu berarti aku bisa bersamanya. Sementara itu, Arga juga menghadapi ujian lain. Beberapa proyek bisnisnya mulai menimbulkan gosip di kalangan sosialita. Orang-orang mulai mempertanyakan bagaimana seorang pria sederhana bisa menjadi sukses begitu cepat. Beberapa pesaing mencoba menjatuhkannya dengan rumor dan fitnah, mencoba mengguncang reputasinya. Namun Arga tetap teguh. Ia menghadapi semua itu dengan kepala dingin dan hati tulus. Ia tahu ujian terbesar bukan sekadar soal bisnis atau kekayaan, tapi soal kesetiaan, integritas, dan keberanian dalam menghadapi tekanan sosial. Suatu malam, Arga menunggu Nadia di taman yang sama tempat mereka dulu sering bertemu. Ia ingin berbicara dengan Nadia tentang keputusan penting yang harus diambil, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masa depan mereka berdua. Nadia, kata Arga lembut saat ia melihat gadis itu datang. Aku tahu kau menghadapi tekanan dari dunia di sekitarmu. Aku tahu itu tidak mudah. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku tidak ingin kau bersamaku karena kau merasa terpaksa atau karena kau harus. Aku ingin kau bersamaku karena hatimu memilih, dan karena kau percaya pada ketulusan ini. Nadia menatap mata Arga, air mata mulai menetes. Aku takut, Arga. Aku takut menghadapi semua orang. Aku takut salah memilih. Arga menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Ketakutan itu wajar. Tapi cinta sejati bukan tentang bebas dari ketakutan. Cinta sejati adalah keberanian untuk tetap memilih meski dunia menentang. Aku menunggumu, Nadia. Tidak ada yang lebih penting daripada keputusan hatimu. Momen itu menjadi titik ujian terbesar Nadia. Ia harus menghadapi tekanan sosial, rasa takut, dan keraguan dirinya sendiri. Ia harus memilih antara kenyamanan dunia lama atau ketulusan cinta yang selama ini ia rasakan. Hati Nadia bergejolak. Ia mengingat semua momen kecil bersama Arga, senyumannya, perhatian sederhana, dan ketulusan yang tak pernah berubah. Ia menyadari bahwa dunia yang menekan hanyalah ilusi sementara. Apa yang benar-benar berarti adalah cinta yang tulus dan keberanian untuk memperjuangkannya. Di sisi lain, Arga menunggu dengan sabar, menunjukkan ketenangan yang menenangkan hati Nadia. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, hanya memberi ruang bagi Nadia untuk mendengarkan hatinya sendiri. Bab ini ditutup dengan simbolisme kuat, tangan mereka saling menggenggam, mata mereka bertemu, dan meski dunia di sekitar penuh tekanan, ada ketenangan yang lahir dari ketulusan hati. Ujian hati Nadia mencapai puncaknya, keputusan besar akan diambil, dan dunia yang menilai mereka tidak lagi menjadi penghalang. Di bab 10 nanti, semua ketulusan, keberanian, dan rahasia Arga akan terbuka, menghasilkan ending yang mengejutkan dan mengharukan. Hari itu, langit cerah menyelimuti kota. Angin berhembus lembut, seolah membawa energi baru yang menenangkan hati. Nadia berjalan menuju taman yang kini terasa lebih berarti, tempat di mana segalanya dulu dimulai. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena harapan dan keberanian yang telah tumbuh. Ia tahu bahwa hari ini, segalanya akan menemukan jawaban. Di bangku kayu yang sama, Arga sudah menunggu. Ia tampak tenang, namun aura wibawa dan ketulusannya terpancar jelas. Kali ini,
bukan sekadar pria sederhana yang pernah Nadia kenal. Arga kini adalah sosok yang matang, sukses, namun tetap rendah hati. Bukan kekayaannya yang membuatnya berbeda, tapi keteguhan hati dan integritasnya yang luar biasa. Arga berdiri saat melihat Nadia mendekat, tersenyum hangat. "Nadia, kau datang." "Ya, Arga, aku datang," jawab Nadia, suaranya lembut tapi mantap. Aku sudah memutuskan." Arga menatapnya penuh perhatian. "Keputusan apa, Nona?" Nadia menarik napas panjang, menatap mata Arga, dan berkata dengan tegas, "Aku memilihmu, Arga. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan atau tekanan dari dunia. Aku mencintaimu, dan aku ingin bersamamu dengan segala ketulusan dan keberanian hatiku." Hati Arga berdebar kencang, tapi senyumnya tetap hangat. Ia menunduk, mengambil tangan Nadia, dan berkata, "Terima kasih, Nadia. Kau telah membuat pilihan yang indah, bukan karena dunia, tapi karena hatimu. Itu lebih berarti daripada apapun." Namun, momen itu belum lengkap tanpa pengungkapan rahasia terbesar Arga. Ia membuka tas kecil dan mengeluarkan beberapa dokumen, kontrak, dan sertifikat resmi. "Ada sesuatu yang harus kau tahu, Nadia. Aku bukan hanya pria sederhana yang kau kenal. Semua yang kulakukan selama ini, bisnis, investasi, usaha sosial, aku bangun dengan kerja keras sejak lama. Aku bukan sekadar penjual sayur atau pria miskin biasa. Aku memiliki kemampuan dan sumber daya untuk hidup mandiri dan bahkan memberi manfaat bagi orang banyak. Tapi aku tidak pernah menunjukkannya kepadamu, karena aku ingin kau mencintaiku karena aku, bukan karena status atau kekayaan." Nadia menatap Arga dengan mata berkaca-kaca, terkejut dan terharu sekaligus. Semua yang pernah ia ragukan kini terjawab. Pria yang ia tolak dulu ternyata adalah sosok yang lebih dari sekadar sederhana. Ia adalah pria tulus yang bekerja keras, cerdas, dan memiliki integritas luar biasa. "Arga, aku tidak percaya," bisik Nadia, menahan air mata. "Aku menolakmu dulu, dan kini aku merasa bersalah, tapi juga bersyukur kau tetap sabar menungguku." Arga tersenyum, menepuk pipi Nadia dengan lembut. "Tidak ada yang perlu disesali, Nadia. Semua ini adalah perjalanan kita. Penolakanmu dulu justru membuat kita lebih kuat, lebih menghargai satu sama lain. Sekarang, kita bisa memulai babak baru bersama." Lalu, dengan cara yang sederhana tapi penuh makna, Arga berlutut di depan Nadia, mengeluarkan cincin sederhana namun elegan. "Nadia, maukah kau menikah denganku? Bersamaku, bukan karena dunia, tapi karena hati kita yang tulus." Nadia meneteskan air mata, tersenyum, dan dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan menjawab, "Ya, Arga, aku mau. Aku mau bersamamu." Orang-orang di sekitar taman, yang awalnya hanya penasaran, kini melihat pemandangan itu dengan kagum. Pedagang pasar yang mengenal Arga tersenyum bangga, teman-teman Nadia tercengang sekaligus tersentuh, dan bahkan beberapa kerabat Nadia merasa lega melihat kebahagiaan yang tulus ini. Bab ini menutup dengan simbolisme yang kuat. Tangan Arga dan Nadia saling menggenggam, mata mereka saling menatap penuh cinta, dan dunia yang dulu penuh tekanan kini terasa mundur. Ketulusan, kesabaran, keberanian, dan cinta sejati memenangkan hati mereka. Arga bukan sekadar pria sukses atau kaya secara materi, ia kaya dengan integritas, ketulusan, dan hati yang murni. Nadia bukan sekadar wanita cantik dari keluarga kaya, ia mampu melihat lebih dalam, menolak dunia yang menilai secara dangkal, dan memilih cinta sejati.
Di akhir cerita, mereka berjalan berdampingan di taman, tangan mereka erat saling menggenggam, senyum di wajah mereka mencerminkan kebahagiaan yang tulus. Dunia boleh tercengang, orang-orang boleh terkejut, tapi bagi Arga dan Nadia, yang terpenting hanyalah satu sama lain, dan cinta yang tak tergoyahkan oleh status, tekanan, atau prasangka. Cerita ini berakhir dengan harapan, kehangatan, dan pelajaran bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan hati, keberanian, dan kemampuan melihat lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan.